Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur karena pada pagi yang berbahagia ini tahun 2025 Masehi, pada pagi yang berbahagia ini ada saudara kita yang tidak mampu dan terhadir karena Allah memberikan penyakit. Maka mari kita berdoa mudah-mudahan penyakit yang diberikan Allah dan disembuhkan oleh Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke pembawa alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. جعل عيد الفطر فطرة لمن صام في رمضان. والحمد لله الذي جعل عيد الفطر فطرة لمن قام في رمضان. والحمد لله الذي جعل عيد الفطر فطرة لمن قام ليلة القدر في رمضان. صلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله عز وجل في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah
sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja sepertinya kemarin kita sama-sama mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Baru saja rasanya kemarin di semua media sosial, WhatsApp, Instagram, kita membaca selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi komandang takbir, jemaah takbir maghrib kemarin menjadi tanda perpisahan. Lantunan takbir dari seluruh penjuru dan pelosok bumi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjadi perpisahan kita dengan bulan yang agung, bulan yang mulia. Itulah bulan suci Ramadan. Selamat jalan wahai bulan suci Ramadan. Terima kasih selama 1 bulan Engkau telah dikirim oleh Allah untuk menemani kami sebagai wasilah, sebagai jalan supaya kami para pendosa yang banyak maksiatnya kepada Allah di bulan yang agung ini kami bisa bermunajat dengan puasa bulan suci Ramadan. Engkau memberikan ampunan kepada kami, Engkau datang membawa maghfirah kepada kami. Walaupun mungkin kami yang hadir hari ini ada yang tidak berpuasa, walaupun mungkin ada di antara kami yang hadir hari ini kami datang memakai baju lebaran, baju baru, celana baru, peci baru, kain sarung baru yang sebenarnya tak pantas kami hadir hari ini karena kami tak pantas merayakan hari kemenangan ini. Terima kasih wahai Ramadan, Engkau yang telah datang di setiap malam memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir. Walaupun kemudian kami setiap malam banyak yang tidak hadir ke masjid, banyak yang tidak sholat datang ke mushola. Maafkan kami wahai Ramadan. 1 bulan Engkau diutus oleh Allah, 1 bulan Engkau dikirim oleh Allah sebagai maghfiratul dzunub bulan agung ini buat buka bersama. Padahal Ramadan juga memberikan hikmah sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, ada 3 keutamaan besar yang Allah berikan. Maghfiratul dzunub, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Ata'u minan nar, dibebaskan dari dahsyatnya azab api neraka. Dan yang ketiga, falahu ajrun, Allah berikan pahala kepadanya layaknya mereka yang berpuasa. 100 orang yang kita berikan makan bukan menjadi mulia karena diturunkan di dalam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hari menjadi mulia karena diturunkan di dalam Al-Quran. Itulah hari 17 Ramadan yang kita peringati dengan nuzul Quran. Baju pakaian kita pakai hari ini menjadi mulia Allah. Mulia ini pakai hari ini. Apalagi akan menjadi mulia. Ada pelajaran geografi. Tanyakan pada diri kita hari ini. Di mana dulu itu? Di mana mata pelajaran itu? Mungkin hari ini telah hilang. Mungkin hari ini telah dibakar. Mungkin hari ini telah dibuang ke tong sampah. Tapi ada 100 kitab yang ada di dalam rumah kita yang tak pernah dibuang, yang tak pernah boleh dibakar. Itu adalah ayat Al-Quran. Itu adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran tidak pernah hilang dari bumi ya Allah. Al-Quran tidak pernah hilang dari bumi ya Allah. Tidak seperti pelajaran yang lain. Seperti pelajaran hidup ya Allah. Itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita mana ada dunia, mana hidup Al-Quran, mana ada akhirat, mana hidup Al-Quran, mana ada hidup Al-Quran. Siapa yang ingin bahagia belajar Al-Quran? Siapa yang ingin bahagia belajar Al-Quran? Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat? Belajar Al-Quran. Dahsyatnya utama Al-Quran yang dimuliakan Allah. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam orang-orang yang diberikan kesukaan Allah. Bukan karena perjalanan pergi Rasulullah, Allah minta jalan cepat-cepat. Tapi ketika pulang ya Rasulullah, Allah minta jalan pelan-pelan. Apa keterangan Rasulullah? Kata baginda Rasul, ketika kita lewat pagi dari sahabat, saya mendengar kata mayit yang ada di dalam kubur sedang disiksa oleh malaikat azab. Sesudah mendengar kata malaikat azab menjadi semangat ketika ada di dalam kubur. Sehingga membagikan yang apa-apa. Benar kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu aku minta jalan cepat-cepat. Lalu ketika berjalan tadi kau minta jalan pelan-pelan ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ketika berjalan tadi Jibril, kata Jibril ya Rasulullah, bangun lagi jalan cepat-cepat. Lalu ketika dengan kondisi mayat ini ya Rasulullah, maka Jibril menjawab, mayat ini sudah dibebaskan dari azab kubur ya Rasulullah. Apa sebabnya wahai Jibril? Sebabnya karena anak-anak sedang membaca Al-Quran dunia. Allah
menjadi makmumnya. Karena bacaan Al-Quran itu Al-Quran yang indah, yang merdu. Seperti imam kita tadi sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah selesai sholat, juga di bertanya, kan hafiz dengan Al-Quran. Berapa cara lakukan? Hafiz juga dengan Jumat. Dan juga setelah Al-Quran 30 Jumat itu, apa kata beliau? Hari ini saya akan menjadikan salah satu sebagai tamunya Allah menuju Baitullah. Haji tahun ini langsung disambut sama Raja Saudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah ke gunung-gunung menjadi mulia, buah-buah menjadi mulia, apalagi Al-Quran ada di dalam diri kita. Al-Quran yang dibaca di dalam rumah menjadi mulia. Ketika kita pernah mendengar kisah salah seorang sahabat yang membaca surah Al-Baqarah di malam hari, tiba-tiba seekor kuda yang berada di kandang luar rumahnya membuktikan suaranya jadi suara yang keras. Al-Quran berhenti dibaca, dia berhenti. Dan dalam waktu dibaca lagi, dia membuktikan lagi suaranya sampai 3 kali. Sahabat ini keluar dari rumahnya. Lalu saat keluar dia melihat langit, ada banyak cahaya di langit. Lalu dia masuk ke dalam rumahnya dan dia istirahat. Pagi harinya setelah salat subuh, dia datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda Rasul. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabat, kenapa engkau tidak lanjutkan bacaan suci Al-Quran tadi malam? Seandainya melanjutkan bacaan suci Al-Quran tadi malam, maka pagi ini kita akan melihat malaikat turun ke bumi dalam bentuk aslinya dan semua sahabat bisa menyaksikannya. Sebab apa? Al-Quran rumah menjadi mulia ketika Al-Quran dibacakan di dalamnya. Kantor bupati, kantor camat, kantor fisik, jika semua pegawai-pegawainya gemar membaca Al-Quran sebagaimana dakwah yang kita sampaikan hari ini, sebagaimana judul dan tema yang disampaikan bupati hari ini, gemar membaca Al-Quran, insya Allah Bupati